Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pendengar setia Renungan Harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Saya Pendeta Agnes Dwi Yuni akan membawa kita dalam Renungan Harian hari ini. Kita akan mengawali hari kita hari ini dan juga mengawali bulan Agustus kita dengan mendengarkan Renungan Harian. Adapun nas sebagai dasar Renungan harian kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Perjanjian Baru Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa firman yang hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, tolong agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18 sampai Kolose pasal 4 ayatnya yang pertama. Di bawah perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, perubahan hidup yang paling sulit itu terjadi dalam kehidupan kita bukan terdapat dari luar, melainkan terkadang itu terdapat di dalam rumah tangga. Tidak dapat disangkal kalau seringkali tingkah laku kita, baik itu kepada pasangan, anak, orang tua, pembantu, karyawan, cenderung tidak Kristiani. Terkadang juga di dalam hubungan antara suami dan istri, ada suami yang merasa bahwa dia memiliki kuasa yang lebih besar atau lebih tinggi dari sang istri. Dan sang istri mungkin merasa dia rendah diri. Ada juga yang merasa mungkin perempuannya memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi lelakinya tidak memiliki pekerjaan. Terkadang merasa bahwa aku menghasilkan uang banyak, apa guna laki-laki ini? Mungkin sebagian orang saja. Dan juga terkadang sikap orang tua bahwa merasa dia adalah orang tua, terkadang ia juga semena-mena terhadap anak. Baik orang tua cenderung memaksakan kehendaknya itu atas anaknya. Contoh sederhana dalam hal cita-cita, terkadang orang tua, nak kamu masuk sini aja ya, kamu jadi dokter aja ya, kamu jadi perawat aja ya, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Terkadang orang tua terlalu menguasai anak-anak, sehingga anak-anak ini tidak bebas untuk memilih cita-citanya dan mau menjadi apa dia nanti. Sebagian ada seperti itu,
Ada juga yang terkadang anak-anak ini mungkin dia merasa dimanja oleh orang tuanya nggak tega sama dia. Akhirnya anak-anak ini jadi semena-mena dengan orang tua. Orang tua disetir oleh dia merasa oh orang tuaku sayang sekali dengan aku, sehingga apapun yang kuinginkan, mereka akan menuruti segalanya. Dan ada juga ketika kehidupan di perkantoran misalnya, oleh seseorang merasa bahwa dia bos, dia semena-mena dengan karyawannya. Karyawannya mati-matian bekerja, karyawannya sudah berjuang dengan sedemikian rupa, tapi mereka tidak mendapatkan atau menerima hak yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ada juga karena orang merasa dia bos, dia semena-mena dengan bawahannya. Dan ada juga mungkin yang rumah tangganya memiliki pembantu karena merasa dia punya pembantu di rumah. Jadi dia bisa semena-mena dengan orang yang bekerja di rumahnya. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, hal tersebut tidak jarang kita temukan dalam kehidupan kita. Hubungan antara setiap anggota-anggota dalam keluarga terkadang tidak baik. Terkadang juga kita tidak bisa mewujudkan karakter Kristus atau mewujudkan sebagaimana keluarga Allah yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Saudara, Paulus menyadari hal itu, oleh karena itu Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis untuk mengatur kehidupan domestik Kristen. Kehidupan domestik Kristen harus mewujudkan kehidupan keluarga Allah. Nah, transformasi domestik akan terdampak besar ke gereja dan dari gereja untuk dunia ini. Karena semua tadi, jika kita wujudkan, maka gereja akan jadi berkat. Misalnya hubungan antara suami dan istri saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana seperti hubungan gereja dan juga Allah. Kemudian antara orang tua dan anak memiliki hubungan yang baik, orang tua dapat memberikan suatu gambaran, pemahaman kepada anak-anak, bisa menghargai pendapat anak-anak juga. Mereka memberi kebebasan kepada anak-anak tapi masih mengontrol mereka. Dan kemudian sebaliknya anak-anak juga mereka patuh dan taat kepada orang tua, saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang bekerja di kantoran misalnya merasa bos, mereka memang bos, mereka memang memerintah di dalam suatu perusahaan atau dalam perkantoran seperti itu, tapi mereka tetap mengasihi karyawan-karyawannya. Mereka memposisikan diri mereka sebagai bos yang tepat. Kemudian bagi yang mungkin memiliki pembantu di rumahnya, dia bisa memperlakukan pembantunya dengan baik, sehingga dia akan nyaman dilayani oleh pembantunya dan pembantunya juga akan merasa betah untuk bekerja kepadanya. Nah, melihat suatu hubungan yang dapat kita lakukan dengan baik, dengan penuh kasih, kita bisa melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang tulus, maka itu akan kelihatan ketika kita berada di luar keluarga kita. Ketika kita di mana kita berada, itu dapat terlihat. Ketika kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang terus mengasihi Tuhan dan juga saling mengasihi, maka itu akan terlihat dari kehidupan kita bergereja maupun kehidupan kita di masyarakat. Dan itu akan memberi dampak yang baik. Baik dalam persekutuan kita di dalam gereja maupun kita dengan masyarakat di luar sana. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, seperti ada lagu mengatakan, ku mulai dari diri sendiri, kemudian ku mulai dari keluargaku untuk melakukan yang terbaik. Nah, mari Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bagaimana kita harus memiliki hubungan yang harmonis, baik itu dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita maupun hubungan kita dengan sesama kita manusia. Mari kita bersama-sama kita periksa diri kita masing-masing. Tingkah laku dan karakter kita, mulailah ubah perilaku dan perbaiki karakter kita dalam keluarga dan juga tempat kita bekerja. Mari kita lakukan yang terbaik, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi orang-orang baik, mereka itu pasangan hidup kita, anak-anak kita, mau mereka orang tua kita, atau misalnya mereka karyawan kita, pembantu kita. Kita lakukan yang terbaik untuk mereka dan juga untuk Tuhan. Kita lihat contoh teladan Tuhan Yesus
Dia hadir ke dalam dunia ini bukan berasal dari orang yang kaya, bukan berasal dari orang keturunan kerajaan. Dia tidak langsung dilahirkan atau diciptakan atau dihadirkan melalui keluarga yang terpandang, tapi dia dihadirkan melalui keluarga yang sederhana. Sehingga di sana dia dapat mewujudkan atau mencontohkan kepada kita bahwa Tuhan saja bisa memposisikan dirinya dari kehidupan keluarga yang sederhana, kemudian dia bisa menjadi seseorang yang berpengaruh bagi kehidupan di dalam dunia ini. Dia yang Tuhan saja dia bisa rendah hati, dia bisa berlaku dengan baik. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, yang hanya manusia berdosa, kita harus mengasihi sesama kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik yang dekat maupun mereka yang hanya sepintas kita kenal. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memampukan kita dan juga membantu kita untuk memiliki karakter seperti Kristus, memiliki keluarga yang seperti diinginkan Allah. Keluarga Kristen yang sejati adalah keluarga yang mampu saling mengasihi satu sama lain. Dan kehidupan persekutuan di dalam gereja akan sangat harmonis ketika kita mampu memiliki keluarga yang harmonis juga. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan menyampaikan doa sepakat kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa senantiasanya firman Tuhan boleh diperdengarkan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan harian pada hari ini boleh memberkati dan menyertai kehidupan kami, bahkan juga mengingatkan kami, memperingatkan kami, sebagaimana kami sebagai anggota dalam kehidupan keluarga rumah tangga boleh saling mengasihi satu sama lain, sehingga dari diri kami sendiri, dari keluarga kami sendiri, kami bisa mewujud nyatakan kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan untuk mengawali bulan Agustus ini, Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat GKI Anugerah di Rung Bakung. Tuhan boleh memberkati dan menyertai setiap masing-masing pribadi mereka. Tuhan boleh memberkati setiap anggota-anggota keluarga. Biarlah kiranya Tuhan hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara saudara dengan saudara, bahkan setiap siapapun yang ada dalam anggota keluarga mereka, Tuhan yang boleh memampukan mereka untuk bisa menjadi keluarga Kristen yang sejati yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Tuhan juga boleh memampukan mereka untuk boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, tugas dan tanggung jawab yang mereka emban pada saat ini. Agar segala sesuatunya dapat mereka lakukan dengan pertolongan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar, usaha mereka boleh diberkati sehingga melalui usaha dan pekerjaan itu, segala hal yang mereka perlukan boleh dicukupkan oleh Tuhan. Dan berkati anak-anak terkasih mereka yang masih dalam masa tumbuh kembang, mereka yang masih dalam masa pendidikan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, maupun mereka yang sedang mencari jodoh. Dan boleh memberkati setiap pribadi, masing pribadi, anak-anak yang mereka kasihi, agar senantiasa anak-anak ini boleh mendapatkan setiap apapun seperti yang mereka perlukan. Dan Tuhan boleh berkenan atas setiap kehidupan mereka. Tuhan boleh memberkati juga seluruh penatua dan diakon, bahkan juga pendeta pelayanan di Jemaat GKI Anugerah di Rung Bakung. Mereka sudah Tuhan pilih, maka mereka akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka, perlengkapi hidup mereka. Biarlah setiap kekurangan dan keterbatasan mereka boleh diperlengkapi Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh. Dan biarlah kiranya juga ya Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Anugerah di Rung Bakung boleh diberkati dan disertai senantiasa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh para pendengar renungan harian. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati dan menyertai kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka dalam setiap kehidupan mereka boleh diberkati Tuhan. Bahkan ketika ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit,
Tuhan boleh menyembuhkan, memulihkan, dan juga segala sesuatu yang mereka usahakan untuk kesembuhan mereka boleh diberkati Tuhan. Dan mereka boleh mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat. Dan dengan segala apapun yang mereka sudah terima itu juga Tuhan, Engkau boleh memberkati dan menyertai mereka senantiasa. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan yang boleh dengan senantiasa mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Sampai bertemu di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Saudara, usaha dan pekerjaan Bapak dan Saudara, dan mari kita mengawali bulan Agustus ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita, shalom, dan sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.